ahlinya langsung. Sekarang sudah hadir di hadapan kita Dr. Probo Suseno, sebagai dokter. Dr. Probo Suseno, spesialis penyakit dalam, konsultan geriatri. Beliau ini praktisi ahli penyakit dalam yang tentunya sudah tidak diragukan lagi kiprahnya, karena beliau ini cukup terkenal, sering sekali mengisi beragam event dan juga menjadi pembicara di sejumlah stasiun televisi, di sejumlah event kesehatan maupun event non kesehatan, baik berskala wilayah atau regional maupun nasional ya dok ya. Tidak perlu berlama lagi. Mohon izin Bapak Ibu, saya duduk di sini menemani Dr. Probo. Terima kasih. Tes. Ada iklan sejenak dok. Oke, kita lanjutkan berbicara mengenai karena pagi hari ini itu kegiatannya adalah Gebiar Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, mengusung tema pulih lebih cepat bersama menuju Maguwo Harjo Sehat bersama Puskesmas Depok 1. Tentunya berarti obrolan kita nanti tidak jauh-jauh dari seputar penyakit tidak menular ya dok, sesuai dengan keahlian Dokter Probo. Sebetulnya penyakit tidak menular itu mungkin ada yang sudah perso dok, ada juga yang belum paham apa sih kok namanya penyakit tidak menular, sebenarnya apa itu dok, terus apa saja jenisnya? Pertanyaan bagus. Ibu-ibu, bapak yang saya hormati, nanti juga ada kuis ya, ada 2 kuis dari saya. Penyakit orang sakit itu sebabnya ada 7 kelompok, namanya badai pamit. Mengapa sakit? Karena badai pamit. Bawaan atau gawan bayang. Layar ceprot, bibir sumbing, mata juling, tangan kiting, otak miring. Itu namanya gawan bayang. Terlahir juga bibirnya sumbing, ya sudah, dia sakit. Tapi sejak dilahirkan. Ada lahir cacat tangannya, cacat kakinya. Kemudian ada juga yang hemofili, ya, dilahirkan dari keturunannya. Ini nggak nular ini. Bibir sumbing itu kalau nempel orang nggak kan, jadi bibir sumbing juga sumbingnya nggak kan. Ini tidak menular. Yang kedua badai pamit yaitu defisiensi, kurang gizi, yang dulu lehernya jenjang kok beleduk-beleduk. Jadi orang yodium terus timbul gondo, itu juga tidak nular. Kita nyekel, kita nggak ketua dijeduk juga ya. Kemudian ada juga defisiensi yang lain, itu kalsium, juga gagal kok dibungkuk, kekurangan kalsium. Yang matanya bagus, matanya kayak mata bola pingpong ya. Kemudian kok jadi bermata tapi tak melihat, nah karena kurang vitamin A, itu gak nular juga. Giginya kok berdarah, kurang vitamin C, vitamin A, itu juga menyebabkan itu tidak nular. Jadi badai itu defisiensi ya. Ada juga yang kedua degeneratif karena tua. Misalnya yang dulu kulitnya bagus, dikeriput itu nggak nular. Kulitnya gatal banget karena kering, karena tua, itu nggak nular juga. Itu termasuk degeneratif, itu tidak nular ya. Dan sakit dibagi dua ya, nular tidak nular. Kemudian D yang degeneratif adalah pikun, lalen, beser, kemudian bungkuk, sikile bengkok, jadi gini. Ya karena osteoartritis, ada kropos, osteoporosis, itu nggak nular ya. Degeneratif juga yang lainnya Pak. Jadi nggak bisa laki-laki perkasa dengan isinya masih malam Jumat, malam Minggu ihi, jadi iso ihi. Padahal saya putri gini-gini, aduh gemes piye iki gini-gini ya. Mas, ayo ngapa? Siap. Istilah tempat gerak ya Allah. Kok iso itu degeneratif, itu nggak nular juga. Itu zaman nembah perkasa sedina ping 10. Saiki 10 dina 10 wulan ra iso siji wong karuan iso. Artinya degeneratif. Degeneratif ya karena tua itu terkena dengan 30B ya. Nanti kita kupas cukup patuh. Kemudian yang lain adalah yaitu mesti stroke, itu degeneratif. Kenapa stroke? Karena pembuluhnya mengeras, menyempit. Padahal dia tuh tidak kolesterol nggak tinggi loh, bisa karena tua ya, karena tua. Irama jantungnya nggak normal, itu kan karena umur tua bagian jantungnya ada yang hilang, namanya pacemakernya jantung hilang. Itu juga menyebabkan yang dulu jantungnya duk duk duk
duk duk, begitu tua duk 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 duk. Nah, ini juga tidak nular, ya namanya degeneratif aritmia, jantungnya tidak ritmi, tidak teratur. Kemudian badi P, pamit P, pikiran, pikir anak rego-rego bensin muda, wah susah aku, saya kira rego muda, mereka bahan bakarnya muda, terus mumet, mumetnya ini penyakit tidak nular. Mikir utang, mumet, mikir bojo, mumet, duwe bojo kok yo nakal ra jamak, rewel, cerigis, ya Allah, mumet ya. Wong ondro kae, mumet njaluk ngono terus ya mumet ya, ya Allah. Ya Allah, mikir anak nakal, anak morotua nakal, mumet ya. Ini pikiran. Ada juga yang karena A, pamit, PAMIT, hanya autoimun atau itu semacam penyakit alergi. Ada orang jual sehat, tapi mengapa begitu tua kok makan udang kok gatel, padahal di waktu muda enggak, namanya autoimun ya. Ada juga dulu matanya kulitnya bagus, kok nul anu tadi bekisi meruntus, kencingnya kok muntuk, terus lama-lama kok kentir sidik. Ya. Ternyata lupus, ya lupus itu bisa menyerang pikiran. Dikira penyakit jiwa, begitu lupusnya diobati hilang semuanya jadi normal. Saya punya pasien pertama nyeri-nyeri terus mata ini kok jerawatan tapi bentuknya seperti kupu-kupu jadi ini bersih kayak kupu-kupu jadi gini. Ya butterfly namanya. Terus ini bercak-bercak nyeri, pipisnya sakit, kemudian semumet, batuk, dicek baru-baru ada cairannya. Penyakit itu kok macam-macam, ternyata penyakit SLE. Penyakit lupus sistemik lupus erythematosus, obatnya gampang, murah malah. Nah, begitu dia biasanya penyakit autoimun ini biasanya terkait dengan pikiran, ya pikiran. Terlalu banyak cahaya matahari bisa menyebabkan lupus, makanya ibu berjemur itu bagus, kakian gosong, ya, wis ireng, gosong ada apes penyakitan ya. Berjemur matahari jangan lama-lama, berapa lama berjemur matahari maksimal 15 menit untuk orang Indonesia, untuk Yogyakarta ya. Nanti kalau kita berjemur matahari kebanyakan gosok dan kalau punya kanker kulit muncul kankernya mana. Jadi berjemur itu jangan lama-lama kecuali pakai tabir surya atau pakai jaket. Capek gunung ya itu boleh ya. Di zaman berjuang dikelingan anak-anak pakai capek itu nggak kena capek itu bagus. Makanya ibu kalau bapak ibu kalau jago mantan yang butuh capek mau banget keren banget yo. Ya pendekar ya. PA badi pamit PAMM metabolik mesti asam urat, kolesterol, kencing manis, hipertiroid itu namanya penyakit metabolik. Itu tubuhnya kacau karena apa? Tambah tua tambah kacau. Misalnya waktu muda makan apa biasa bagus, begitu makan udah tua kemudian makan kok jadi melendu awake jadi lemu gitu. Kenapa? Ternyata tidak bisa diolah dengan bagus. Waktu masih muda tubuhnya dipakai untuk berkembang tambah tinggi, tapi kalau udah tua tuh nggak bisa tinggi, melebar gitu. Jadi jembar banget ya. Nah, ini mudah jadi gemuk karena growth hormon pembuahan mulai menurun. Ini badi pamit infeksi. Nah infeksi nular ya, misalnya COVID, gudik, ya, belen, timbilan, udunan, bubulan, jamuran, yes, pokoknya yang en gitu biasanya ini nular ya. Kemudian TBC ya, TBC ada sekarang di screening ya, dicek, dipoto ya, ada orang nggak batuk kasih ya, ternyata kemudian dipoto, wah anak putih-putih tapi putih kayak tulang, itu kan nggak apa-apa, TBC yang sudah kalsifikasi. Jadi meskipun TBC tapi sudah sembuh malah putih-putih, tandanya tubuhnya kuat ya. Jadi tidak semua TBC itu mesti jelek ya, tubuhnya kuat, jadi bentuknya putih-putih ada kalsifikasi ya. Ya itu tandanya dia kuat sekali. Nah, tapi kalau yang jelek itu bintik-bintik banyak banget, namanya miliar, biasanya cepet mati nih. Nah, dipoto dungo, kenapa dungo? Ya Allah, bener radiopati bagus, bisa nular dalam waktu 1 tahun bisa nular 10 orang. Terakhir I yang kedua yaitu iatrogenesis, sakit gara-gara pengobatan atau efek samping obat. Diobati alergi, jadi penyakit A, muncul penyakit B, misalnya obat sakit mah. Ibu sakit mah minum obat mah tak? Nah, obat mah itu dimaem, mari muncul bebelen ya.
minum obat flu ngantuk tiba karena efek samping CTM ya. Itunya iya terus terakhir T yaitu trauma itu kepidak, keculek, kesiram, kesetrum, ketindihan, kegelundungan, kepelenet ya itu namanya trauma ya. Kenapa awakmu kok abang diantem bojone wah abang kaya artis ya Allah. Kemudian ada juga yang rasa ngojo minum racun baygon rasa jeruk ya rasa ngojo ya itu trauma, kesetrum, kesunduk ya kekesto itu trauma juga, trauma peluru ya. T yang kedua karena tumor atau kanker itu tidak menular juga, trauma tidak nular, tumor juga tidak nular ya, tumor atau kanker. Kemudian T terakhir yaitu tak dipakai yang seharusnya. Jadi orang ada yang sakit tidak nular, mergo under day nggak tinggu. Jadi ibu kalau punya organ tinggu, ojo dinganggurke, sakitan pakai pokoknya tinggu ya. Era tinggu cepat rusak malahan, otak nggak berpikir, bodoh, kuping lah tinggu mau sing lembut udah, nek kumur sing banter cepat budak nek lagunya rambut Bengawan Solo riwayatku ini sedari atau larani lorong kelengan keroncong itu buat telinganya bagus jadi dipakai untuk mata telinga mata untuk melihat yang bagus nanti sehat under dia tangan kaki dipakai untuk bergerak nanti pakai jadi kuat alat kelamin kalau dipakai bagus nggak dipakai melukro nanti siap istirahat tempat laporan saya betul siap istirahat tempat rasanya tinggalnya dipakai ya 3 hari sekali nih iso dinggo saya nom 3 hari sekali 2 hari sekali dipakai ya biar kuat bagus dan ternyata orang-orang yang bisa itu membuat otaknya bagus malahan jadi jangan takut tinggal karo wong liya lho ya oh beb ya gitu deh Bibit. Bagus sekali dokter pesan moralnya terutama yang terakhir tadi dok tidak dipakai yang seharusnya dipakai tentunya berarti harus dengan pasangannya ya dok iya yang sah jadi wadah dengan tutupnya ibaratnya ya, gitu ya dok terus sama rongkone celep nah tidak asal dengan yang penting dipakai coba dipakai resok cuma manual sendiri saja nggak apa-apa manual tahu manual timbangnya sih kok gak apa-apa nek untung ada kanker bojo nek bojone nek kancane digelemnya karena aku yuk rak ngono wae apa wis manual saja ya daripada mesti pulang negeri baru sekolah ambil S3 bojone rene piye aja olahraga wis poso sih ya Allah adike ndengenge wae to piye nah penyelamatannya kata saya kemarin konsultasi dengan pakar ulama hukumnya gimana ya Pak nek penyelamatan diri wis kudu ngereng banget ya wis menteng-menteng oh ya Allah maaf Ibu ini saya tanyakan daripada zina ya zina kok timbang nih ambil tempe bayar ngambil lontong bayar kan bahaya itu ternyata dengan cara manual itu boleh saja tetapi nek kepepet ojo bojone enek terus manual terus ya saya kira ini demikian tambahannya ini penting banget karena untuk mencegah penyakit menular penyakit seks ya PSTD ya. Kemudian tadi dok menyambung yang tadi ada disampaikan kalau salah satu penyakit degeneratif itu udah stroke ya dok ya. Yeah. Kebetulan kemarin tanggal 29 Oktober ya dok ya. 29 Oktober kita memperingati Hari Stroke Nasional dok. Yeah. Hari Stroke Nasional. Nah, ini banyak yang berkunjung ke layanan praktek klinik. Mereka mengkhawatirkan tiba-tiba ketika ada keluhan sesuatu, terus mereka mengkhawatirkan jangan-jangan saya stroke. Yeah. Jadi usia muda tidak ada gejala apapun, tiba-tiba saya merasa kesemutan sebelah dok, jangan-jangan saya stroke. Atau mungkin tidak pernah ada riwayat kesehatan sebelumnya, tiba-tiba saya kok kedutan sebelah saja tiba-tiba stroke. Padahal sebenarnya stroke itu tidak muncul begitu saja ya dok ya. Nah sebenarnya apa sih dok yang menyebabkan stroke itu dok? Ya, stroke itu ada 15 faktor ya. Jadi ibu-ibu, bapak yang saya hormati, orang mudah stroke sugeng rawuh pen. Selamat pagi Bu Dokter Suni, mohon. Oh iya, nggak apa-apa. Jadi ibu-ibu, bapak yang saya hormati, orang kena stroke atau sakit jantung itu kakak beradik ya. Jadi sakit stroke itu dengan jantung itu kakak beradik.
Sakit stroke adalah bencana otak, sebabnya dua, tersumbat atau pecahnya jalan darah di otak. Stroke adalah bencana otak mendadak dan ada gejala sisa. Kalau tidak ada gejala sisa bukan stroke, namanya TIA. Bisu lumpuh mendadak, besok sembuh, namanya TIA. Kayak kucing ada stroke, tapi dia sembuh sempurna, namanya TIA. Ada stroke, tapi seminggu muncul, seminggu sembuh, MRNID. Kayak stroke tapi saya pulih juga, itu namanya bukan stroke ya, tapi anti stroke, ponaan stroke ya. Kemudian ada juga yang kedua, jantung koroner, sumbatan tapi di jantung lah. Penyebabnya atau faktor risikonya ada singkatannya ya, 035 140 200 167A. Saya ulangi ya, 035 140 200 167A. Apa itu singkatannya? Ini bukan nomor HP ya, pakai kode. Kalau kena stroke, karena kalau pengen nggak kena stroke maka harus 0 atau zero smoking, ojo ngerokok. Nah kepengen ngerokok, kepepet intonya udah disumet mutok nih. Tapi jangan dinyalakan ya. Termasuk jangan pakai vape. Vape ternyata bisa menyebabkan kanker juga ya. Jadi ya vape itu juga bukan rokok tapi mirip rokok, tapi ternyata efek sampingnya paru-paru lebih jelek dibanding rokok malahan ya. Memang rasanya bul, hujan, dipelui ya Allah. Jadi ibu ya stroke, maaf, zero smoking, ojo merokok, termasuk merokok pasif ya. Yang kedua, zero obesitas, ojo kelemon banget, lemu sitik apa-apa. Lemu sitik malah apik. Ternyata uang sing lemu sitik umure dawa. Udah kenyil-kenyil ya Allah, kemenyil ya Allah, entul, jadi malah bagus ya. Ternyata yang timbang sing ramping, magus agak gemuk dikit. Ternyata statistik membuktikan lucu. Statistik membuktikan orang sing langsing dengan orang yang gemuk dikit umurnya panjang, yang gemuk dikit malah. Jadi saya gemuk, alhamdulillah ya. Kemudian yang ketiga, zero stress atau zero distress. Jadi ibu kalau kepengen nggak kena stroke maka jangan sampai distress. Kalau stres apa? Nyanyi ya, nyanyi jekel, nyanyi baik gitu boleh ya. Ya kemudian kalau sengkel puisi ya, misalnya jekel dengan bujune toh, bujune nyanyi banget buat puisi munyuk. Kau benar-benar munyuk trunyak demuk dasar munyuk. Suami tepuk tangan, ya banget sih jadi kue janjane. Nek tak jenengan itu tak dadekke munyuk itu lho. Puisi munyuk jadi ngenyek bojone. Malah dijual puisi judulnya munyuk jadi ngenyek bojone, asli jengkel banget kok. Ya, tadi daripada jengkel ya nyanyi atau puisi ya. Puisi ya. Kemudian apa? Nangis itu bisa berstres. Miso itu bukan berstres tapi dosa. Miso itu. Jadi itu bisa berstres ini dosa sayangnya. Terus apa? Jajan, dolan, ya. Itu bisa berstres, piknik. Terus jajake wong, wis itu. Hubungan seks nek karo bojone dhewe, nek karo wong liya rada ora cetet iki stres terus malah teror ya. Jadi jangan sampai hubungan seks itu bisa berstres apalagi dengan istrinya atau suaminya Sydney enak tapi. Jadi Bapak Ibu itu yang zero terakhir, zero kelelahan. Jangan kelelahan yang sangat. Orang yang kelelahan yang sangat gampang kena stroke ya. Karena kesel leren, nek ngantuk turu, nek ngelak ngombe, nek kangen ketemu. Ya kemudian 03, apa 30 menit berolahraga. Olahraganya apa? Yang paling bagus melaku cepat. Melakukan cepat. Kalau usianya 64 tahun ke bawah, saya sudah 60 tahun lebih, tapi belum 64 tahun, maka jalan saya 1 menit harus dapat 110 meter. Itu nanti berjalan selama 10 menit. 10 menit pagi, 10 menit siang, 10 menit malam. Berjalan 30 menit sehari semalam itu sangat bagus. Nih so langsung lebih bagus. Nih rakuat 10 menit sih apa-apa megap. Raton makwe ya nggak apa-apa ya. Berjalan pertama 2 menit dulu, terus 6 menit, terus 10 menit yang kuat 15 menit, terus yang kuat 30 menit. Satu hari cukup 30 menit lebih boleh. Tapi kalau 30 menit itu sebenarnya untuk kesehatan, tapi jalan cepat bukan
Rundung gleng gleng ibu babi nak telenyuk ini melakukannya kurang sehat luk tek gitu ya kaya geblet terus cedak itu loh ya terkodanan ya jadi itu cara sehat. Kemudian 50% makan tuh 50% misalnya ini nasi ya, separuhnya tuh sayur buah. Jadi maamnya sayur buah. Maam 50% separuh piring sayur buah. Itu sangat bagus untuk kesehatan. Buah apa saja, jangan buah-buahan bisa mati. Harus buah beneran. Karena buah-buahan mati plastik kok ya. Jadi plastik kok buah-buahan ini buah tenanan ya. Itu bisa baca. Apa saja boleh buah yang jangan yang terlarang, yang murah saja. Yang terlarang kan dasar tuh tahu larang banget ya. Jangan yang terlarang, yang murah-murah saja. Ya ibu yang hormati ini ya 5 mangkok sayur buah sayur ternyata ibu yang kepingin berat badan turun yang kemarin punya pasien ini divin ya takon poso ora kuat bu poso enggak aku lah bukan Islam kok poso bukan sakit terus gimana ya gini aja sekarang perjanjian 1 bulan poso yaitu makan terakhir jam 5 sore itu nggak boleh poso sampai jam 7 pagi dia mau datang jatuh 6 kilo hanya mau itu kok berarti malam terakhir makan jam 5 sore itu tidak boleh makan lagi itu guru mobil banyunya tidak boleh manis ya harus yang air jernih tidak boleh tapi bening ya tidak boleh yang manis ya tidak boleh makan buah yang manis biasanya timun, terong, jipang, wortel itu makan sekilo lah popo ya. Tidak akan buat gemuk paling buat tinjanya banyak banget ya jadi dan ternyata kalau sayur buahnya banyak itu tinjanya banyak mencegah kanker usus ya dan bisa buat antioksidannya banyak terus awet muda terus kulitnya ketok kenceng ya ini yang keberapa nih 035 sekarang 140 usahakan tensinya di bawah 140 ya tensinya 135 per 80 bagus ya. Pak tensinya 85 per 30 iya 35, 85, 30 iya tapi kemana-mana kuat nggak apa-apa berarti dia normal dengan tensi rendah ya. Tensinya 130 bawahnya 0 nggak apa-apa itu juga normal ya jadi bawahnya nggak apa-apa bisa 120 bawahnya 0 itu nggak apa-apa biasa pada lansia biasa ya. Pada orang anemia gangguan tiroid gangguan katup jantung 0 nggak apa-apa yang bahaya kalau yang atasnya rendah yang misalnya 25 per 60 itu bahaya yang atasnya harus rendah tensi rendah itu yang atas bukan patokan yang bawah tuh 0 nggak apa-apa ya jadi sekali lagi jangan takut ya jadi yang penting atasnya istri saya itu dokter gigi ya di puskesmas dulu kepala puskesmas kubung sekarang udah leren jadi kepala puskesmas penak banget jebulnya udah jadi kepala itu ya Allah masuk tadi udah dari kepala wenuk jadi fungsional jebul penuk nuk lagi udah rapat repet jabuti untuk yes tas tambal jabut wes beres wes enak banget ya tensi saya ngasih istri saya itu selalu 85 itu punya anak 1-2 anaknya 6 tak gasak itu 85 ya. Digasak aneh 85 ya usul banget 85 kesel 85 ya wes pada tensimu memang cocoknya 85 itu begitu 120 mumet mas 120 mumet jadi dia cocoknya 80 di masa punya pasien bupati juga tensinya 85 nggak apa-apa 85 tapi nyaman nggak apa-apa aku 140 kok gelir biasanya 120 soalnya jadi turunnya kebanyakan juga bisa gelir ya itu yang 140 T ya kemudian 200 yaitu kolesterolnya di bawah 200 ya kalau bapak ibu pengen nggak kena kolesterol total di bawah 200 biasanya di gitu ya itu di bawah 200 ya atau gula darahnya di bawah 200 itu juga mencegah stroke. Terus di bawah tadi ada 100 sampai 100 yaitu kolesterol jahatnya harus di bawah 100 6 per 7 apa itu asam uratnya di bawah 6 untuk perempuan di bawah 7 untuk laki-laki yang terakhir A apa itu A pribadinya jangan tipe A kemerungsung dong itu kemerungsung ambisius pengen juara ranking 1 itu orangnya gini orang yang baik membangun bangsa negara tapi biasanya matinya cepat matinya itu malahan jadi itu ya kena satu sama jantung di bapak ibu jadi pribadi tipe A boleh tapi kerjanya tipe A tapi pribadinya B ya santai ya
Dan yang kedua, aritmia. Ternyata orang irama jantungnya nggak teratur tadi berpeluang kena stroke 18 kali lipat dibanding yang iramanya teratur. Jadi ibu, bapak biasakan cek ini, nut, 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 nut. Bersyukur ya, alhamdulillah normalnya nut, 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 nut. Wah gawat ya, nut, 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 nut. Ya. Gitu deh. Oh ya, sebelum saya lupa, stroke itu cirinya ada TOP. Apa? Tanda-tanda di dunia ini mengatakan tanda-tanda stroke singkatannya TOP. T, tangane tekle, lemes, tangan atau kaki, terutama tangan, sering tangannya lemes atau lemes atau lumpuh. Oh, omongan pelu atau celak, apa? Ngomong roti mari atau anel mana? Terus perat wajahnya. Kalau ketemu ketiga-tiganya ya, itu langsung ke rumah sakit. Kalau satu tok belum. Ya ada yang perot ternyata hanya kena AC, kena AC numpak mobil, numpak AC sini terus perot. Dia tangannya biasa ngomong cetot, maem tangan itu bukan stroke tapi namanya cerebral palsy ya. Jadi kesemutan bisa karena kurang vitamin D, kurang kolesterolnya tinggi dan sebagainya. Demikian di Vivin. Terima kasih. Dokter, menarik sekali tadi disampaikan kalau sejumlah penyakit tidak menular itu tadi kan tentunya membutuhkan pengobatan gitu. Banyak pasien yang mengeluhkan saya bosan, saya kok minum obat terus, atau tidak sedikit juga yang kemudian bertanya kepada dokter ataupun kepada tenaga kesehatan, saya sampai kapan deh minum obat ini? Nah, bagaimana sebenarnya kita harus menyikapi itu, Dok? Apakah mungkin ada alternatifnya? Karena sekarang masyarakat itu begitu pintarnya ya, ada doktoroid. Jadi buka aplikasi atau buka Google, tiba-tiba di situ ada advice atau saran-saran yang sudah menyerupai dokter. Jadi kita bilangnya doktoroid. Jadi ternyata oh ini harus minum ramuan ini. Oh ternyata kalau kayak gini ini saya harus menghentikan ini, tapi saya harus makan ini. Nah itu sebenarnya bagaimana bagi penderita-penderita tadi? Ada hipertensi, ada mungkin stroke, kolesterol, gula. Harus menyikapi itu bagaimana dokter? Ya, Mbak Dierna minta difoto ya saya. Oh pakai nanti bisa ya. Untuk laporan saya ke sini dulu. Jadi karena hari ini ada seminar nasional, pembicara utama ada dua, nanti di Unsur nanti, kemudian yang kedua di UGM. Hari ini juga nasional semuanya. Jadi ini nanti dah habisnya lari ke sana. Nanti bisa ya Pak. Sibuk sekali dokter. Tapi ya semati ya gini ya. Jadi kalau orang yang tadi tensi tinggi, apakah minum obat selama hidup? Tergantung orangnya. Tensi itu, hipertensi itu bisa ada yang normal dengan tanpa obat, ada yang normal harus dengan obat. Yang tanpa obat misalnya orang gemuk, ya begitu gemuk, badan dilangsingkan normal sendiri, tidak pakai obat. Saya punya teman banyak yang gitu. Tak kon nyudo gorengan, karena kalau ibu kepengen berat badannya turun, mau 5 kilo atau 3 kilo setiap bulan bisa dengan memantang GSM, goreng, garam, santan, manis, dan GSMT ya, tambah tuh tepung, dah nanti berat badan turun tanpa obat ya. Goreng, garam, santan, manis, tepung, nanti insya Allah turun sendiri ya. Nah orang-orang yang tensi tinggi mengurangi asin, tensinya turun. Pak, bagaimana satu ya asin? Kalau saya bumbu tuh pengen makan sini gurih-gurih, boleh gurih, lebih baik pakailah umami misalnya Ajinomoto daripada makan garam dapur, karena dengan umami itu mengurangi kadar natrium bisa jadi sepertiganya. Dan ternyata penelitian kami dengan Pak Toto Sudarjo itu ya ahli gizi ya, ternyata orang yang pakai medicine atau umami itu tensinya turun sendiri hanya dengan wangi garam saja. Jadi itu tadi umami atau medicine Ajinomoto itu boleh, justru itu kalau pakai kan tidak usah banyak orang yang banyak kan enak toh. Nah otomatis orang yang pakai semacam Ajinomoto tadi kalau makan tuh nggak akan mungkin banyak, dan dengan itu ternyata kadar gula tensinya turun dan gulanya pun turun ya. Ini keuntungannya. Jadi orang yang gulanya tinggi apakah makan obat selama hidup juga tergantung. Kalau hobinya makan gula, begitu mengurangi gulanya normal, nggak usah pakai obat gitu. Dan pasien biasanya kalau berat badannya gemuk diturunkan normal sendiri gulanya. Jadi makan obat tergantung tipe orangnya. Tipenya meyelan orang, manut diarahkan dokter. Nah orang harus makan obat selama hidup. Nek nggak makan obat gimana? Ya sudah. Bagi orang yang diabetes mellitus, kencing manis yang tidak mau makan obat, nanti nek apes
pasti ngeri ya. Apa sih apa? Impotensi. Itu adik itu bubuk-bubuk wis dingenek-ngenek lelo-lelo wis tidurlah aduh ya Allah reso apa wis dan laki-laki reso dinggo munune sik enom piye jajal padahal sampe tok isih kinyis-kinyis wah kempling ya Allah terus piye ayo nek imane gak kuat mau kemana kan gak kuat imannya kalau dia pakai manual masih mau ya nggak apa-apa nek nggak mau manual harus asli kan bahaya makanya tolong bapak-bapak dijaga kalau yang diabetes harus diobati sampai atau dikendalikan nggak harus diobati dikendalikan sampai aman bagi perempuan tuh nggak ngalami impotensi sih cuma keputihan kadang-kadang efek komplikasi orang diabetes pada perempuan menjaluan terus repot banget buan terus ya malah jaluan repot banget tau bojone iki ben waktu bulannya normatif ya guru semi ping pindho paling banyak telu ya ping telu lah paling akeh iki njaluk ping njaluk ya Allah bar mangan yo ya Allah bar ngombe yo ya Allah repot banget ini ya saya punya Pak ini sing njaluk sing putri loh Pak repot kok lanang kan yo bates e to ya itu gitu ya. Oke, aduh menarik sekali ya sebetulnya ya perbincangan dengan Dokter Probo ini sangat luas dan bisa sampai ke mana-mana ya dok ya. Tapi sayang sekali Dokter Probo ini harus mengisi acara seminar nasional deh. Sayang sekali 30 menit kita sudah hampir usai. Dokter mohon izin ada waktu sekitar 7 menit. Boleh untuk penanya dokter? Satu penanya atau dua penanya? Kami berikan kesempatan untuk dua penanya. Mohon mungkin tim door prize bisa menyiapkan door prize-nya. Untuk yang memberanikan diri bertanya langsung dijawab oleh pakarnya. Monggo penanya pertama. Pak polisi ini. Pak, monggo Pak polisi. Pak Priyo nih. Pak Priyo yang pria. Monggo. Keluarga saya polisinya satu juga dia. Monggo Pak. Mohon izin Pak Camat. Nggih. Pak Penewu Pak Camat. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk Pak Dokter kebetulan mohon izin sedikit bertanya, kebetulan istri saya saat ini sedang ada penyakit untuk dokter bilang tumor di paru. Sampai saat ini kesulitan makan dok, jadi badannya habis. Mungkin ada solusi untuk bisa membuat istri saya bisa makan. Terima kasih Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau memang tumor itu ada jinak yang ganas, saya pengen perhatiin Bapak semoga ibunda segera sehat kembali. Kalaupun tidak atau belum sehat, yang penting penderitaannya berkurang. Namanya paliatif. Kebetulan saya ketuanya paliatif Yogyakarta. Jadi tidak ada ilmu mencegah sakit atau merawat orang sakit. Jadi gini, kalau memang gula darahnya pada nafsu makan yang nggak ada, pada orang yang kena tumor hampir semuanya nggak mau makan. Karena dalam jatuh tumor ini mengeluarkan zatnya interleukin tertentu, menyebabkan nggak mau makan. Makanya bisa dokter akan berikan obat menekan interleukin tadi. Biasanya diberi obat steroid dosis rendah Pak. Nanti di puskesmas juga ada. Sebaiknya keperiksa ke dokter ahli di bidang kanker, kalau enggak ya dokter umum nggak apa-apa, diberikan dexamethasone dosis rendah ya, 4 mili paling banyak. Lagi nafsu makan naik sendiri. Yang kedua, makanlah makanan yang bisa menaikkan nafsu makan sekaligus mengempiskan radang. Ya karena tumor itu bisa menyebabkan radang. Apa saja itu? Daun pepaya Pak. Daun pepaya itu mengandung papain itu bisa mengurangi bengkak atau mengempukkan daging. Daun pepaya dibuat jamu, dimakan atau dimakan langsung juga bagus ya. Kemudian bawang putih juga punya sifat anti radang. Bawang putih dan daun pepaya dipercaya sebagai anti kanker, itu bisa dipakai. Jangan lupa yang ketiga ada tomat itu mengandung zat yang membuat euforia dan nafsu makan bagus. Di dalam tomat juga ada namanya lycopene, itu anti kanker juga. Kemudian terakhir cabai itu bagus untuk kalau bapak ibu kuat makan cabai. Lombok itu bagus membuat agar jangan lancar dan bisa mengurangi peradangan, membuat gembira. Jadi itu bisa dipakai dimakan. Nanti beda 1 hari 6 cabai ya. Tapi dimakan jangan diusek-usekin di dadanya, yang nggak akan sembuh ya dimakan. Itu Bapak. Kemudian datang aja ke dokter ahli dalam bagian onkologi. Ke dokter paru juga boleh, tapi ke dokter dalam bagian paru. Nanti dokter akan berikan obat namanya Tracetab. Itu penyalam 800.000 Pak. Itu nggak BPJS, nggak bayar. Nanti akan diberi makan, nanti diminum, nanti
nafsu makan akan naik. Yang penting berdoa pada Gusti Allah Bapak, karena banyak sekali penyakit-penyakit saya, ini kisah nyata ya, penyakit kanker paru itu termasuk yang sulit ya. Saya punya pasien seorang letkol polisi kolonel ya, pejabat di Polda, tapi nggak di Indonesia, tidak di Jawa maksud saya. Kemudian istrinya dimarahi terus di Pak Polisi karena sakit kan gampang tersinggung ya. Tapi istri itu nggak pernah bales pada suaminya. Ibu Bayangkari ini nggak marah pada suaminya karena baru sakit ya, mungkin lorong kok ya. Dimarahi tapi istrinya memang, ya Allah suamiku sakit, semoga dia sembuh. Terus setiap dimarahi mendoakan istri suaminya. Yang terjadi apa? Suatu saat tak greger tuh, ibu itu rasanya kok enak banget gitu. Dicek paru-parunya kankernya hilang. Aneh, dokter ahli kanker bingung kok hilang. Padahal kemarin masih ada tuh, rontennya ada, kok hilang blas. Judek kita. Dalam ilmu kanker memang ada namanya onkologi ya, itu di penyakit dalam ya. Itu ada ilmu namanya remisi konflik spontan itu ada, dan itu biasanya kekuatan doa Pak. Doa yang kencang itu bisa mengubah cerita. Di Jepang juga pernah ada orang diponis di Jepang Pak, telitinya teliti banget, diponis bertahan 3 bulan. Diponis mau di kemo mau, di kemo mau, sinar mau, dioperasi diambil pita suaranya karena di pita suara. Dia nggak mau kalau dia seorang pengkhotbah ya, bukan Islam, bukan Kristen, tapi agama di Jepang, tahu sendiri kan agamanya Pak. Nah, dia akhirnya dia nggak mau, dia membuat apa? Berkhidmat, menolong orang, pidato tuh sak usane. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, katanya 3 bulan saja. Dicek Pak, 3 bulan masih hidup, setahun, 2 tahun, 14 tahun Pak, kankernya hilang sendiri. Nah, kekuatan doa itu jangan disepelekan. Jadi Bapak Ibu, obat yes, jamu yes, tapi jangan lupakan kekuatan Tuhan, yaitu sedekah dan berdoa berzikir. Demikian Bapak Pria, semoga Ibunda sehat. Terima kasih Dokter Probo. Berikutnya satu penanya lagi kami berikan kesempatan. Bapak nanti bisa mengambil door prize ya kepada panitia Bapak. Bapak, pertanyaannya Bapak hadiah dari saya. Ini Pak, amplop. Masya Allah, terima kasih sekali. Bisa untuk beli beras. Pak, banyak ya, tunggu beli garam 3 tahun udah habisnya. Sedikit Pak Pria, ya sedikit juga dikit tak sisihkan sebagian. Ya monggo yang bertanya berikutnya. Terima kasih Dokter. Penanya kedua. Ya itu belakang. Ibu yang berjilbab merah nih, berkerudung merah, monggo Ibu. Bisa maju Ibu supaya tampak jelas. Monggo. Silakan Bu, monggo. Berdiri Bu, berdiri. Ya, enggak apa-apa. Aduh, loro apa? Loh, ini sakit semua ini Pak. oh ya Allah. Enggak, ini gini, masih berkaitan dengan onkologi ya Pak ya. Kemarin ya alhamdulillah, bisa dikatakan alhamdulillah, bisa dikatakan innalillah. Kakak saya baru 2 minggu kemarin meninggal dunia dengan kasus kanker payudara juga. Nggih. Matur nuwun. Lah ini kemarin dari kakak itu ada bilang bahwasanya dengan herbal itu kok bisa menimbulkan sisi lain, penyakit lain yaitu kista gitu. Ini bagaimana penjelasannya Pak? Matur nuwun. Makasih. Biasanya kalau herbal itu nggak menyebabkan gangguan ya. Kalau yang herbalnya dari dokter itu bukan. Karena herbal itu dari dokter ada ya. Berarti dokter Dewa, saya, Pak Dokter Kintoko tuh kita punya lisensi ya. Saya tuh punya sudah lama berpuluh tahun, tapi saya nggak praktek herbal. Tapi kalau saya ada pasien ketemu saya kasih resep herbal. Meskipun saya itu mengajar ilmu herbal juga ya, tapi saya tidak mempraktekkan herbal gitu ya. Tapi langsung ditangani. Apakah herbal menyebabkan kista? Enggak. Itu memang penyakitnya berbeda. Pada orang-orang tertentu yang ada penyakit itu 2 atau 3, namanya komorbid, multimorbiditas. Jadi ada orang yang sakit itu penyakitnya 23, 4. Biasa di lansia itu penyakitnya kadang yo kanker, yo tumor, yo asam urat, yo kolesterol, yo stres, yo ambeien, yo ngetutan, macam-macam jadi satu. Itu yang itu jadi itu mungkin penyakit yang berbeda, bukan karena efek samping beritanya. Namanya komorbid gitu.
Terima kasih Ibu, terima kasih Dokter Probo. Jadi kalau bisa disimpulkan sebetulnya ikhtiar sehat itu beragam ya Dok ya pendekatannya ya. Apapun ikhtiar yang dipilih, tapi tentunya tidak lupakan tadi ya jargonnya gerakan hidup sehat, mengelola stres, mengecek kesehatan secara berkala, menghindari asap rokok apapun bentuknya ya Dok, baik rokok aktif maupun perokok pasif. Kemudian aktivitas fisik jangan lupa, dan yang terakhir tadi Check up. oh ya, Ada lagunya sebenarnya untuk orang sehat itu ada lagunya, ada 2 lagu ya. Lagu Burung Kakak Tua, lagu rakyat Maluku ya. Orang Maluku orangnya hebat, bikin lagu bagus. Saya bahasainnya ya. nyanyi ternyata. Sehat bahagia, apakah resepnya? Rajin olahraga, seimbang gizinya, tidur secukupnya, tingkatkan takwanya, kembangkan hobinya, bagus lingkungannya, legowo dan ikhlas menerima, kontrol rutin dan bergembira, baca tulis tetap berkarya sekuatnya saja. Itu lagu Rakyat Maluku. Orang Jawa juga bikin lagu Asma Rondono. Ingin sehat jarang sakit, makan minum toyib halal, olahraga tidak stres, lingkungan bersih dan indah, coba rokok ya, tidur cukup, bertakwa itu penting. Tanpa bertakwa meskipun dia hidup sehat insya Allah. Tinggalkan hal-hal tak perlu, hobi aktif bersosial. Lihat Dewi. Terima kasih Dokter Probo. Apa? Gak usah sekali. Oke, sayang sekali 30 menit sudah berakhir. Mohon tepuk tangan yang meriah untuk Dokter Probo. Sugeng Kondur Dokter. Makasih. Karena Dokter Probo ada event selanjutnya, ada seminar nasional dan harus on time ya Dok ya. Ya. Pamit, saya bawa jatah saya untuk oleh ya. Atau dulu, oh foto bersama ya. Nyuwun sewu Pak Dokter. Ya, kami mohon berkenan Pak Dokter untuk foto bersama Ibu Kepala Puskesmas Depok 1, Bapak Panewu, Bapak Panewu Anom, Bapak Babinsa, Bapak Lurah. Monggo kula aturi jumeneng. Ya, untuk foto bersama kepada seksi foto bisa di bawah. Sekali lagi mohon berkenan Ibu Dokter Kepala Puskesmas Depok 1, Ibu Dokter Suruni, Bapak Panewu, Bapak Panewu Anom beserta jajarannya, Bapak Kepala Desa, Bapak Care. Nggih. Bapak Zainuddin, monggo. Bapak, mana Pak Zainuddin? Iya, desa beserta jajarannya. Bapak nanti saya yang foto aja deh. Ya. Bu, boleh agak cantik-cantik sebentar boleh ini karena untuk dilegak-legak gitu ya. Masker bisa dibuka sebentar Ibu. Mohon berkenan Bapak Dewa, Pak Budi beserta staf. Ada? Oke, ganti gaya. Oh sudah, gayanya udah
kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu. Iya. Terima kasih. Berikutnya Oke, ya Bapak Ibu, demikian tadi sesi yang pertama. Untuk selanjutnya nih, sebenarnya saya tuh suka banget dengan yang namanya panggung ya. Saya dari panggungnya yang panggung bos Marinda. Masih ada panggung nih buat Ibu Dokter Sumi, buat Ibu semua nanti dijawab ya. Oke ya.